aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai ilmu dan paradigma akuntansi. Nah, tentunya di antara teman-teman sudah yang tahu ya mengenai apa sih itu ilmu dan paradigma akuntansi. Namun, tidak ada salahnya bila kita bahas kembali mengenai ilmu dan paradigma akuntansi. Langsung saja ya ke materinya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini telah melahirkan beberapa riset dan penelitian mengenai ilmu dan paradigma akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan pepatah yang mengatakan yaitu an ever-changing discipline, yang mana artinya yaitu ilmu akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari hal tersebut, apakah masih menjadi tanda tanya mengapa sih ilmu itu berubah? Nah, dari kasus yang dialami oleh Nokia. Nah, di tahun 1990-an, Nokia menjadi leader pasar di saat itu. Namun, karena ketidaktanggapan merespon perkembangan teknologi, akhirnya Nokia mengalami kemerosotan dalam penjualannya karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang telah menghadirkan HP berbasis Android. Nah, dari kasus tersebut, apakah masih pantas kita menanyakan mengapa sih ilmu itu berubah? Mungkin dari kasus tersebut, teman-teman sudah bisa menjawab mengenai mengapa sih ilmu itu berubah. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai paradigma. Nah, paradigma merupakan suatu perspektif atau bisa juga dikatakan sebagai suatu cara pandang, atau bisa juga kita katakan sebagai word driver atau pandangan dunia. Nah, tentunya paradigma yang ada tidak selamanya mendominasi. Untuk pertama kalinya, dalam penggunaan paradigma ini ditemukan suatu anomali ataupun keganjilan yang diikuti juga terjadinya krisis pada saat itu yang mengakibatkan tumbangnya ilmu pengetahuan di masa itu. Nah, untuk menyelidiki kasus tersebut, kemudian dilakukanlah suatu penelitian yang dibantu oleh para anggota ahli untuk membuat kembali ilmu baru, khususnya di bidang akuntansi. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 6 paradigma dalam akuntansi. Yang pertama itu ada paradigma antropologi atau induktif, di mana para pendukung paradigma ini berpendapat bahwa pada umumnya teknik-teknik mungkin diturunkan dan dipertimbangkan dengan berdasarkan pengujian terhadap manfaat yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu mengenai paradigma true income ataupun disebut dengan deduktif, di mana McNeil berpendapat bahwa konsep income yang ideal itu adalah profit merupakan peningkatan bersih dalam tingkat kesejahteraan, sedangkan loss merupakan penurunan bersih dalam tingkat kesejahteraan. Nah, kemudian untuk paradigma yang ketiga itu yaitu merupakan paradigma decision usefulness atau session model. Nah, pokok persoalan dalam paradigma ini adalah mengenai manfaat informasi akuntansi dalam model keputusan. Nah, untuk memperoleh informasi yang relevan, tentunya kita akan memerlukan alternatif akuntansi terbaik. Kemudian, untuk paradigma yang keempat yaitu mengenai paradigma decision usefulness atau decision maker, di mana pokok persoalan dalam paradigma ini adalah respon pasar secara keseluruhan terhadap variabel-variabel akuntansi. Nah, manfaat keputusan secara umum dalam variabel akuntansi dapat diperoleh dari perilaku pasar secara keseluruhan. Nah, untuk paradigma yang kelima yaitu paradigma decision usefulness atau individual maker. Nah, di mana pokok persoalan dalam paradigma ini adalah respon pengguna individu terhadap variabel-variabel akuntansi.
Dalam hal ini, akuntansi dipandang sebagai konsep keperilakuan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Nah, untuk paradigma yang terakhir yaitu mengenai paradigma information atau ekonomi. Nah, dalam paradigma ini, nilai informasi dipandang dari sudut cost benefit atau seberapa besar pengeluaran yang diperoleh terhadap manfaat yang diperoleh. Nah, dalam pembukuan, cost benefit ini digunakan dalam pembuatan keputusan dari teori akuntansi. Nah, dari beberapa riset ataupun penelitian yang dihasilkan mengenai ilmu dan paradigma akuntansi, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi untuk memperoleh informasi yang relevan dan tentunya untuk mengetahui informasi akuntansi yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, tentunya ini akan memberikan manfaat yang begitu besar bagi para pelaku ekonomi. Sehingga dari hal tersebut sudah sepantasnya bila ilmu dan paradigma akuntansi memperoleh hak-hak istimewa. Nah, dari hal tersebut saya berharap ke depannya semoga ilmu dan paradigma akuntansi ini dapat disebarluaskan dan ataupun kita dapat melakukan riset dan penelitian lebih mendalam mengenai ilmu dan paradigma akuntansi. Selain hal tersebut, saya berharap juga semoga ke depannya ilmu dan paradigma akuntansi ini dapat lebih responsif dalam menanggapi setiap perubahan yang ada sehingga bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi. Nah, teman-teman, sekian informasi yang saya dapat sampaikan mengenai ilmu dan paradigma akuntansi. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.